ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال إذا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من تمسك بسنة عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد من كان آخره كلام لا إله إلا الله دخل الجنة الدنيا دار الأمان صدق الله العظيم وصدق رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dibaik satir, yang ingin mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling indah tiada selain kata syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita dibangunkan oleh Allah pada pagi hari, kemudian kita mengucapkan lafaz doa zikir kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka alim ulama katakan kita termasuk orang-orang yang sukses dalam ujian iman di hadapan Allah. Tapi apabila kita dibangunkan pagi oleh Allah, upah kita berzikir mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka alim ulama katakan kita termasuk golongan orang-orang yang gagal dalam ujian iman di hadapan Allah. Karena apa? Karena yang membangunkan tidur adalah Allah, yang menidurkan juga Allah, dan tidak ada satu manusia yang tahu kapan dia tidur dan kapan dia bangun. Kalau satu orang ditanya kapan kamu tidur, dia katakan saya tidur jam 12 umpamanya, berarti dia tahu bahwa dia belum tidur. Begitu juga kalau dikatakan kapan kamu bangun, saya bangun jam 4, berarti dia belum tahu, dia tidak tahu kapan dia dibangunkan. Hanya tahu setelah dia bangun dia tahu. Tapi waktu awal bangun dia tidak tahu. Yang membangunkan dan yang menidurkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga alim ulama mengatakan ketika kita ditidurkan, dibangunkan oleh Allah, kita baca doa, Masya Allah, kita termasuk orang yang sukses dalam ujian iman di hadapan Allah. Maka kita banyak bersyukur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Duduknya kita di tempat ini bukan kehendak kita. Ya, berkumpulnya kita di rumah ini juga bukan kehendak kita. Tapi duduknya kita di majelis Allah ini, di rumah ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita keluar ini di jalan Allah juga bukan karena ada kita punya kesempatan, kesehatan, tidak. Juga kita keluar ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika cinta kepada satu orang hamba ini, cinta yang hakiki,
Allah nggak berikan kita jabatan, kedudukan, tidak. Tapi cintanya Allah kepada satu orang hamba, baik laki dan perempuan ini, Allah berikan kita agama. Bukan sebatas Allah berikan kita agama, tapi Allah pahamkan kita terhadap agama, dan Allah bimbing kita untuk mudah amalkan agama. Ini tanda cinta Allah kepada satu orang hamba. Kalau perkara dunia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai dan Allah benci. Contoh, itu orang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang tidak mau taat, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang tidak percaya adanya Allah, Allah berikan. Tapi khusus perkara dunia ini, alim ulama katakan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja, Bapak Ibu yang dimuliakan. Nah, untuk kita mampu ini amalkan agama, untuk kita mampu ini amalkan agama ini, alim ulama katakan bukan karena fisik kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesehatan kita, tapi untuk kita mampu amalkan agama, ada satu kekuatan yang mendorong dalam diri kita. Apa itu kekuatan itu? Alim ulama katakan orang yang akan lahir amal, ketika dia mewujud amal itu bukan karena kesehatannya, bukan karena kesempatannya, bukan karena ada waktunya yang luang. Banyak orang hari ini punya kesempatan, punya waktu, punya kesehatan, tidak mampu mengamalkan agama. Jadi bukan faktor itu. Di satu kali kujari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya punya teman namanya Pak Abu. Itu ketika dia keluar 40 hari di jalan Allah, dia dalam keadaan lumpuh. Tapi ajib Bapak Ibu, diberikan kekuatan oleh Allah, yaitu sholat tahajudnya 12 rakaat ditutup dengan 3 witir selama 40 hari tidak pernah tinggal. Nah, kalau secara fisik, dia fisiknya lumpuh, setengah mati dia untuk berjalan, tidak bisa berjalan. Tapi dia mampu melaksanakan sholat tahajudnya 12 rakaat ditutup dengan 3 witir. Nabi katakan orang yang mampu melaksanakan sholat tahajud 12 rakaat kemudian ditutup dengan 3 witir, baik di depan maupun di belakang, itu dia akan mendapatkan 9 keuntungan. Malahan yang paling nonjol ada 3. Yang pertama, orang yang sholat tahajud 8 sampai 12 rakaat. Itu yang pertama, Allah segala keperluannya pada waktu, segala keperluan sesulit apapun akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang selalu istiqomah dalam sholat tahajud. Kemudian segala bentuk dosa-dosa terkecuali syirik, dosa besar yang dia lakukan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang sholat tahajud. Maka setelah pulang dia 40 hari, saya punya teman Pak Abu ini, ajib, Allah berikan kekuatan kepada dia, dia bisa berjalan. 40 hari dia pulang dalam keadaan lumpuh, setelah bayar wafsi dia bisa berjalan. Pulang ke rumah, istrinya bersyukur, Papa, suamiku, Masya Allah, saya bersyukur suamiku waktu keluar dalam keadaan lumpuh, pulang sudah bisa berjalan. Maka anak-anaknya juga katakan, Papa, kami sebagai anak bersyukur Papa sudah bisa berjalan. Maka rasa syukur kami di hadapan Allah, Papa harus lebih jauh lagi, lebih lama lagi. Bagaimana Papa keluar harus 4 bulan. Allah. Maka dia 1 minggu di rumah, berangkat 4 bulan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kembali tadi, kalau ini secara fisik dia lumpuh, ternyata ini ada kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, juga kita sekarang ini keluar ini asbab apa? Asbab daripada kekuatan Allah. Karena Allah kita ini keluar, karena izin Allah. Maka Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk lahirnya amal itu diperlukan satu kekuatan yang ada dalam diri kita, bukan ilmu kita, bukan kekuatan kita. Jadi apa? Yaitu iman yang ada dalam diri seseorang. Jadi kekuatan iman ini akan lahir amal. Kalau dengan ilmu, berapa banyak orang yang punya ilmu tidak mampu melahirkan daripada amal. Bahkan almarhum Pak Cecep rahmatullahi katakan bahwasanya orang yang berilmu itu orang yang kenal Allah dan kenal amal agama. Ini orang yang berilmu. Tapi beliau katakan kalau ada orang berilmu dia tidak kenal Allah, dia tidak kenal amal agama, ini bukan orang berilmu. Malah beliau katakan saya khawatir orang seperti ini
ilmunya akan membawa kesesatan dalam kehidupannya. Allah. Kenapa? Karena dia tidak kenal Allah. Nah, hari ini kita bukan orang berilmu, orang yang bukan tinggi-tinggi ilmu kita, tapi kita kenal Allah, kita kenal amal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikatakan almarhum, orang-orang yang berilmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa harga iman di hadapan Allah? Itu harga iman itu di hadapan Allah sangat mahal. Allah hargakan. Satu dunia kita punya segalanya. Dunia kita punya, satu dunia ini kita punya milik, belum bisa membayar iman di hadapan Allah. Belum bisa membayar sebiji taruh iman, itu belum bisa dibayar. Walaupun kita punya kekuasaan satu dunia ini kita miliki, tidak bisa membayar iman sebiji taruh. Sebiji taruh itu alim ulama akan tafsirkan bukan sebiji sawi. Sebiji taruh itu hadirin yang dimuliakan Allah seperti zat yang sangat halus. Kalau kita melihat matahari pagi masuk ke rumah kita, kalau kita lihat dengan mata kita tidak lihat abu, tapi kalau kita agak miring sedikit kita lihat itu abu. Ya, sebiji zarah seperti itu tidak akan mampu, walaupun kita punya kedudukan, punya harta satu dunia ini, tidak akan mampu membeli iman sebiji zarah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, berapa harga iman di hadapan Allah? Sangat mahal, Pak. Sampai dikatakan 7,3 miliar manusia di permukaan bumi sudah kafir semua. Satu orang saja masih mengucapkan Allah, 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 maka dunia ini tidak akan pernah dikiamatkan oleh Allah. Bayangkan, dia sudah tidak kenal sholat, tidak kenal puasa, tidak kenal zakat, tidak kenal hukum-hukum agama Islam, tapi dari mulutnya dia mengucapkan Allah, 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 maka dunia ini tidak akan pernah dikiamatkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan tahun 2022 akan kiamat dunia, masih banyak orang-orang yang mengucapkan Allah tetap akan dipelihara. Jangan kita terkecoh dengan. Bayangkan jumlah jemaah tabligh ini di seluruh dunia ini jutaan. Mana mungkin dalam jutaan satu orang tidak mengucapkan Allah. Jadi kalau ada mengatakan tahun 2022 akan kiamat dunia, kan begitu, masih jauh. Selagi ibu masih mengucapkan Allah, 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 Allah jaga ini dunia tidak akan dikiamatkan. Tapi ketika seluruh 7,3 ini, satu orang ini sudah tidak lagi mengucapkan Allah, ketika itu Allah perintahkan kepada malaikat, idza di dunia akan digulung dunia ini, digulung oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Maka kata Nabi, doa kita supaya kita jangan mati ketika dunia dikiamatkan. Ketika para dunia yang kita baru jangan usahakan kita minta mati jangan sebelum dunia dikiamatkan. Karena dasarnya itu kata Nabi, Masya Allah. Kalau bisa kita kata, ya Allah jangan kamu matikan saya ketika dunia dikiamatkan. Sebelum itu baru boleh. Kenapa? Ini doa ini Nabi seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih jauh lagi alim ulama katakan, apa yang paling mahal di dunia ini? Ditafsirkannya. Yang paling mahal di dunia ini kita katakan berlian intan permata. Itu harganya sampai ratusan juta. Tapi intan permata, berlian, itu dia punya harga karena ada hubungan dengan manusia. Manusia yang menghargakan itu bintang. Tapi coba itu intan permata berlian dimasukkan ke dalam kandang sapi. Kemudian potong rumput, masukkan rumput ke kandang sapi, masukkan sapi. Kira-kira sapi makan apa? Makan berlian? Tidak, dia makan rumput. Makan rumput, minum, makan rumput kenyang. Karena makan rumput kenyang, dia mau buang kotoran. Kadang-kadang itu berlian yang menurut pandangan manusia harga ratusan juta, dia buang kotoran itu. Tidak punya harga itu. Itu berlian. Allah. Angkat itu berlian, kita pijak sampai sebiji jaro alim lama kata. Nah sebiji jaro ini susah seperti ajab atom yang sangat halus. Kira-kira punya harga enggak? Betul, tidak punya harga, tidak mau manusia beli permata itu yang menurut Allah sebiji jaro. Tapi iman sebiji jaro di hadapan Allah, Masya Allah, tetap Allah hargai. Sampai dikatakan orang yang mati membawa iman sebiji jaro kepada Allah yang tidak tercampur dengan kemusyrikan, itu Allah hargai mahal. Dengan apa? Dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Itu iman sebiji jaro Bapak Ibu. Dihargai oleh Allah, Masya Allah. Kita bawa iman sebiji jaro di hadapan Allah yang tidak bercampur dengan kemusyrikan, itu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia.
Bayangkan 10 bukan hanya satu Gorontalo, tapi 10 kali pada seluruh dunia. Masya Allah. Itu iman sebiji jalan. Allah Akbar. Bagaimana iman yang diperjuangkan, iman yang dimujahadakan, iman yang didakwakan. Tamsil alim ulama katakan, orang yang mati membawa iman ketika dia usahakan, dia mujahadakan, dia bukan hanya sekedar dimasukkan dalam surga, tapi di surga dia bebas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga dia dicemburi. Sampai ada mengatakan, ya Allah, siapa ini manusia? Apakah mereka golongan sebangsa jin Islam, atau golongan para malaikat, atau golongan para nabi dan rasul? Kata Allah, tidak. Ini umat akhir zaman. Umur mereka pendek-pendek. Dulunya mereka ketika di dunia, mereka tidak pernah melihat wajah nabinya, tidak pernah bersalaman dengan rasulnya, tidak pernah berbicara langsung dengan rasulnya, tidak pernah berdampingan duduk dengan rasulnya, tidak pernah ikut majelis dalam rasulnya. Tapi ketika di dunia mereka sungguh-sungguh melanjutkan tugas daripada kenabiannya, mereka susah-susah atas tugas kenabiannya, melanjutkan daripada dakwah nabinya, maka wajar kalau mereka di dalam surga itu bebas. Sehingga kita nanti Bu, Masya Allah, bebas kita di surga, kita bisa berziarah bersilaturahmi kepada Nabi Adam, Nabi yang semua Nabi aja kita bisa berziarah Bapak Ibu yang dimuliakan. Inilah kemuliaan Nabi umat akhir zaman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga kita sudah dilantik oleh Allah melanjutkan tugas daripada kenabian. Kalau Nabi Rasul yang lain itu dia dakwah hanya Rasulnya, nabinya saja. Tapi kita bukan seorang Nabi, bukan seorang Rasul, hanya umat biasa saja, umat yang kecil-kecil, umat yang bodoh-bodoh. Tapi kita punya tanggung jawab telah dilantik oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Kuntum khairul umat. Kamu adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk umat, bukan untuk pribadi, tapi untuk seluruh manusia. Apa tugas kita untuk seluruh manusia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini konsep, ini predikat. Artinya predikat yang paling tinggi. Kalau istilah kita apa? Titel yang paling tinggi yang langsung Allah berikan kepada kita. Sepanjang kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, titel ini berlaku terus sampai akhir hayat kita, Bu. Sampai nanti di hadapan Allah titel ini berlaku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini hari yang kedua, ketiga ya? Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Qayyim katakan, selama Anda keluar ini perlu ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, Bu, ketika kita keluar ini, Ibnu Qayyim katakan, ini ahli alim ulama terbesar, tolong jangan menyia-nyiakan waktu ketika Anda keluar. Karena menyia-nyiakan waktu itu lebih besar daripada kematian. Kalau orang meninggal dunia, hanya meninggal dunia, itu hanya tinggalkan, dia meninggalkan dunia. Orang mati itu hanya tinggalkan dunia. Tapi orang yang menyia-nyiakan waktu, dia bisa melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ibnu Qayyim katakan. Maka selama keluar kita ini, Bu, jangan menyia-nyiakan waktu. Karena waktu ini bagaikan pedang, tidak bisa kita rayu. Waktu kemarin, sekarang, yang akan datang, ini tidak bisa. Waktu kemarin tidak akan bisa kita rayu. Kalau sudah masuk waktu sekarang. Waktu yang akan datang kita tidak tentu, tidak bisa kita raih juga. Belum tentu kita masuk kepada waktu yang akan datang. Maka pergunakanlah waktu-waktu ini sebaik mungkin. Karena apa? Karena alim ulama katakan, waktu yang kita pakai, yang Allah berikan kepada kita ini waktu, suatu saat juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bukan saja masalah kita, perbuatan kita, waktu-waktu ini itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apa kata Allah? "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun perbuatan baik kamu, pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, termasuk waktu, umur kita. Umur juga, Bu, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan kita menganggap ini umur yang diberikan Allah ini tidak ada pertanggungjawaban. Ada. 30 tahun dititipkan Allah umur, untuk apa kamu pergunakan? Berangkat daripada 40 tahun umur dititipkan kepada kamu, kemana kamu pergunakan? Berangkat lagi 50 tahun umur dititipkan kepada kamu, untuk apa kamu pergunakan? Nah, semua ini 60 tahun umur dititipkan kepada kamu melakukan selama 60 tahun, kamu memperjuangkan yang salah, Masya Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, kalau umur kita tidak pandai mempergunakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira kita mampukah akan
berhadapan di hadapan Allah. Karena semua ini akan diminta pertanggungjawaban, sekecil apapun akan diminta ditimbang. Nah, timbangan akhirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu bukan seperti timbangan sekarang, Pak. Timbang seperti menimbang kentang, sekilo berapa kurang tambah satu, tidak. Timbangan akhirat itu diberi buku catatan kita, Bu. Dari mulai 0 bulan sampai balik itu diberi buku catatan. Dan kita melihat sendiri, Bu, itu buku catatan seperti kita melihat video, kita masukkan lihat kita semua. Yang melihat kita punya perbuatan, kita punya kebaikan, keburukan, semua itu bukan hanya kita melihat, Pak. Seluruh makhluk pada itu akan melihat kita punya keburukan. Orang tua kita, mertua kita, Allah, Rasul, semua akan melihat dari para perbuatan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga ketika itu kata Nabi, banyak orang yang tidak mampu melihat dia punya perbuatan, dia menundukkan matanya, menundukkan, dia bisa mampu melihat dia punya perbuatan. Nah, kalau sekarang kita hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hari ini hanya kita saja yang tahu. Amalan yang tidak tahu manusia, yang di dalam hati yang tidak salah satu pun makhluk tidak, bahkan malaikat tahu, nanti di sana nampak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tanggal sekian kita pernah keluar masturut, tanggal sekian bersyaab, banyak hal-hal itu akan kita perlihatkan. Sehingga banyak manusia ketika itu menentukan pandangan, tidak mampu dia melihat perbuatannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, ketika dialog Nabi sama malaikat sebagai akhir daripada bujah karaoke, apa kata malaikat kepada Rasul? Saking sayangnya ini umat Rasul kepada umat, dia katakan, wahai Muhammad Rasul, apabila hambamu umatmu melakukan dosa sepanjang hidupnya, melakukan dosa 1 tahun dia bertobat di hadapan Allah, maka tobat dia akan diterima oleh Allah. Maka Rasul katakan, wahai malaikat, 1 tahun ini bukan hal yang lama, bukan mudah, terlampau lama. Apakah tidak bisa kurang? Berangkat itu malaikat lagi menghadap kepada Allah, turun lagi, wahai Muhammad Rasulullah, kata Allah, 1 bulan selama hambamu melakukan dosa di hadapan Allah, 1 bulan dia sebelum mati dia bertobat di hadapan Allah, maka tobat dia akan diterima oleh Allah. Apa kata Nabi? Masih panjang, masih lama ya. Berangkat lagi malaikat, turun lagi, dikatakan, wahai Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu. Apa kata Allah? Apakah ada pertimbangan? Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad Rasulullah, apabila hambamu umatmu melakukan dosa sepanjang hidupnya, 1 minggu, 1 hari, bahkan napas sebelum ditenggorokan, dia bertobat di hadapan Allah, maka tobat dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kasih sayang Rasulullah kepada kita. Sebelum napas ditenggorokan kita bertobat di hadapan Allah, maka tobat kita masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan menerima hambanya untuk bertobat di hadapan Allah. Tapi kita manusia banyak yang bosan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, ini hari yang ketiga alim lama katakan, selama kita keluar ini kesempatan kita untuk mentarbiyah diri kita. Maka kita keluar ini tarbiyah, sarana tarbiyah umat secara bertahap, memperbaiki segala kekurangan kita. Iman kita perbaiki, amal kita perbaiki, semua kita perbaiki. Karena apa? Ini masa tarbiyah. Ketika kita di masa tarbiyah, bisa mentarbiyah, bisa memperbaiki diri kita. Nanti ketika kita pulang, kita juga akan terbawa untuk dapat memperbaiki diri kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka jaga amalan istimaiyah, jaga amalan ifradi, jangan tinggalkan sholat sunnah, kemudian tasbihat, baca Al-Quran, zikir pagi petang, tahajud di waktu malam, sholat isra, sholat duha, ini kita perbanyak. Sehingga Nabi katakan, yang wajib itu dipermudah, yang sunnah itu diperbanyak, yang mubah itu dikurangi. Kalau bisa dikurangi. Yang wajib itu diperindah, yang sunnah itu diperbanyak, yang mubah itu kalau bisa dikurangi sehingga dia habis, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebagai akhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sepelekan tentang dosa-dosa kecil, Pak.
Mana itu dosa kecil? Kadang-kadang bakti itu sama suami, padahal itu nggak betul. Bakti itu termasuk dosa kecil. Maka Nabi mengatakan, apabila kamu selalu cepeleh dengan dosa kecil, selalu melakukan dosa kecil, kamu akan mudah melakukan dosa besar. Tapi kalau kamu takut melakukan dosa kecil, kamu tidak akan melakukan dosa besar. Kenapa? Karena Nabi katakan, dosa kecil saja kamu takut melakukannya, apalagi dosa besar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan, dan kita minta diistiqomahkan. Maka saya pernah muzakarah sama Maulana Umar katakan kemarin, tolong perhatikan 5. Kalau kita ingin dikekalkan dalam usaha dakwah ini, yang pertama kita selalu bukan dalam musyawarah. Karena kerja dakwah ini sangat yang paling tinggi beliau katakan adalah musyawarah. Yang kedua secara istimaiyah, bukan secara impronik, secara istimewa. Kemudian yang ketiga taat. Kemudian yang keempat, jadikan usaha dakwah ini menjadi masuk dalam hidup kita. Kemudian yang kelima, tingkatkan pengorbanan dalam usaha dakwah. Nah, kalau ada 5 ini, Maulana Umar katakan, insya Allah kita akan dikekalkan dalam usaha yang sangat mulia ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa musyawarah ya.